Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera sahabat dimanapun berada. Sahabat, pada kesempatan beberapa hari yang lalu, saya sudah pernah menjanjikan bagaimana cara kita untuk bisa membuat mikroorganisme lokal atau yang disebut dengan MOL. Nah sahabat, bagi kita yang sudah lama menjalani kegiatan berkebun, terutama berkebun secara organik, saya pikir kita semua pasti sangat kenal dan mungkin sudah tahu ya bagaimana cara membuat MOL atau mikroorganisme lokal. Nah, tapi pada kesempatan kali ini saya ingin kita sama-sama belajar lagi dari awal, karena saya pikir pengertian dan pengetahuan tentang membuat MOL ini merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk bisa kita kuasai kalau kita ingin menjalankan proses berkebun lebih hemat, lebih sehat, dan lebih organik. Nah sahabat, sebenarnya kan kita kan bisa membeli mikroorganisme dalam bentuk kemasan yang sudah dijual bebas, misalnya seperti EM4 ini ya. Nah, tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa membuat mikroorganisme sendiri yang bisa menggantikan fungsi EM4 ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar apa sih MOL itu dan apa sih beda MOL dengan pupuk organik cair itu seperti apa, kemudian bagaimana cara membuatnya, bahan-bahan apa saja yang bisa kita jadikan untuk membuat MOL, cara pemakaiannya, fungsinya terhadap tanaman apa. Kemudian juga nanti kita akan belajar bagaimana cara menyimpannya agar bisa tahan lama dan macam-macam. Jadi, sahabat, saya mohon menonton video ini dengan sabar sampai selesai karena saya akan berusaha pelan-pelan untuk menjelaskan sejelas mungkin semua prosesnya, sehingga dengan menonton satu video ini saja, sahabat akan paham dan bisa membuat MOL dan menggunakannya untuk tanaman-tanaman yang kita tanam di sekitar rumah kita. Nah, untuk pertama sekali mungkin saya ingin menjelaskan ya. MOL atau mikroorganisme lokal itu adalah sebenarnya dia sekumpulan bakteri baik yang bisa kita gunakan untuk keperluan menyuburkan tanah, untuk membuat kompos, untuk membuat pupuk organik cair atau pupuk organik padat, yang membuat pupuk organik lah. Kemudian kita juga bisa menggunakan sebagai bahan pestisida dan bahan pembenah tanah. Jadi kalau kita ingin menyuburkan tanah itu, kita bisa menggunakan beberapa jenis mikroorganisme. Nah, kenapa mikroorganisme ini bisa mempunyai begitu banyak fungsi? Karena memang mikroorganisme ini dia adalah merupakan jenis-jenis mikroorganisme yang sudah dikenali dan memang terbukti dia bisa mengurai bahan-bahan organik yang ada di alam itu, sehingga bahan-bahan unsur hara yang ada di dalam bahan organik itu bisa keluar, terekstrak, dan bisa diserap oleh tanaman. Nah, jadi penting dan banyak sekali manfaatnya. Nah, kalau kita membeli di toko pertanian mikroorganisme E4, yaitu efektif mikroorganisme 4 ini, tentu akan memakan biaya yang lumayan kalau terus menerus. Karena itu ada baiknya kita bisa membuat sendiri. Nah, dengan membuat sendiri sebenarnya sahabat, kita bisa mendapatkan mikroorganisme atau kumpulan bakteri yang bisa dibilang ya sama fungsinya. Walaupun kalau kita bilang sama baik atau bahkan lebih baik mungkin terlalu naif ya. Karena tentu saja proses pabrikan seperti ini jauh lebih terukur dan sudah terbukti secara ilmiah dan melewati beberapa fase penelitian yang memang terbukti bagus. Sedangkan kalau yang untuk produksi rumahan memang bagus, tetapi kita sulit mengatakannya sama bagusnya karena belum ada penelitian yang benar-benar sahih untuk membuktikannya. Tetapi saya berharap kedepannya nanti bisa ada penelitian ya. Nah, bakteri yang terkandung di dalam mikroorganisme lokal ini biasanya ada beberapa macam yang bermanfaat untuk kepentingan kita berkebun. Yang pertama itu biasanya bakteri fotosintetik. Bakteri fotosintetik ini merupakan bakteri bebas yang bisa mengisolat nitrogen, kemudian bisa mengekstraksi gula, protein dan bahan-bahan aktif yang mengandung unsur hara agar bahan-bahannya itu, unsur-unsurnya itu bisa keluar substratnya, dan substratnya inilah yang digunakan oleh tanaman. Jadi misalnya kalau kita punya sampah organik itu kalau kita kasih ke tanaman, tidak serta-merta sampah organik itu bisa diambil zatnya oleh tanaman. Nah itu fungsinya, itulah kerja mikroorganisme itu, di mana mikroorganisme itu akan mengurai, menghancurkan, memfermentasi sampah-sampah organik tersebut, sehingga zat-zat yang tadinya ada di dalam bahan-bahan organik tersebut keluar dia dalam bentuk yang bisa diserap oleh tanaman. Nah, jadi salah satunya itu adalah bakteri fotosintetik ya. Kemudian yang kedua, dia juga biasanya kalau kita lihat di bawah mikroskop, dia akan
banyak mengandung lactobacillus. Lactobacillus ini merupakan bakteri untuk mempercepat proses fermentasi ya. Jadi kalau ada proses penguraian, lactobacillus ini dia akan bagus sekali untuk mempercepat prosesnya. Kemudian dia juga biasanya akan mengandung Actinomycetes dan Streptomycetes, di mana jenis mikroorganisme yang dua ini merupakan jenis mikroorganisme yang bisa mengeluarkan sejenis zat antibiotik, streptomycin misalnya, dan dia bisa menghancurkan dinding sel jamur ataupun bakteri yang jahat. Jadi fungsinya juga bisa untuk selain menyuburkan tanah tadi ya dan mempercepat proses penguraian, dia juga bisa sebagai pestisida ya, karena dia mengandung bakteri-bakteri yang bisa menghancurkan bakteri jahat yang ada di sekitarnya, begitulah. Nah sebenarnya sahabat, sekali lagi saya ulang, mohon maaf, bakteri-bakteri tersebut sebenarnya banyak terdapat di E4, tapi sekali lagi E4 ini memang bagus, kita bisa beli. Reviewnya sudah ada tuh, teman saya sudah membuatkan videonya, Pak Rizali Hamsar. Dia sudah membuat video review tentang E4. Dia meneliti, melihat dengan pembesaran mikroskop bakteri-bakteri aktif yang ada di dalamnya. Sahabat juga harus menonton itu ya. Nah, pada kesempatan video ini kita akan membuat ramuan mikroorganisme lokal atau MOL sendiri di rumah yang nanti fungsinya kurang lebih sama dengan E4 ini. Jadi sahabat kalau mau membeli boleh, kalau misalnya buat sendiri juga boleh. Nah, tadi kita sudah cerita tentang kandungannya ya. Oh iya, satu lagi, kandungan di dalam MOL ini juga dia biasanya mengandung yeast atau ragi yang berfungsi untuk proses pembelahan mikroorganisme. Ya, jadi akan membuat mikroorganisme yang ada yang baik-baik itu dia bisa berkembang dengan baik. Nah, dengan begitu banyaknya mikroorganisme yang berada di dalamnya, sebenarnya sahabat pasti sudah bisa menebak fungsi dari MOL ini. Nah, kalau yang sudah pernah menggunakan pasti sudah tahu manfaat dan fungsinya, tetapi saya ulang lagi ya. Jadi yang pertama sekali, fungsi dari kumpulan mikroorganisme yang kita buat dan kembang biakkan ini, yang pertama dia sebagai bioaktivator ataupun starter. Nah, maksudnya bioaktivator atau starter itu, sahabat ingat nggak kalau pernah kita buatkan video membuat kompos, baik pupuk kandang ataupun kompos limbah rumah tangga atau pupuk organik cair. Semua itu kan menggunakan E4 ya sahabat ya. Nah sebenarnya tujuan kita menggunakan E4 itu adalah menggunakan mikroorganisme yang ada di dalamnya agar proses pengkomposan, proses pembuatan pupuk organik cairnya itu berjalan lebih cepat. Jadi fungsi pertama mempercepat proses pengkomposan ya. Tuh fungsi MOL yang pertama. Kemudian yang kedua, dia juga sebagai penyedia unsur hara dan pupuk untuk tanaman. Sahabat, mikroorganisme yang kita buat ini, kalau kita kan biasanya membuat dengan bahan-bahan organik. Nah, bahan-bahan organik itu dia akan dihancurkan dan dikeluarkan ekstraknya. Dan ekstraknya ini bisa kita gunakan sebagai pupuk, baik pupuk semprot daun ataupun pupuk yang dikocor. Jadi fungsi MOL yang kedua adalah sebagai penyedia unsur hara. Kemudian yang ketiga, mikroorganisme lokal ini fungsinya adalah sebagai penyubur tanah. Jadi kalau sahabat bingung bagaimana cara membuat tanahnya subur, karena misalnya media tanam yang dibuat itu kok sepertinya nggak terlalu subur ya, tanamannya tidak mengalami pertumbuhan yang seperti yang diinginkan. Nah, mikroorganisme lokal ini juga bisa kita berikan untuk menyuburkan tanah dan mengurangi ketergantungan kita terhadap penggunaan pupuk kimia. Dan yang terakhir lagi, karena seperti saya jelaskan, di dalam MOL biasanya terkandung bakteri jamur yang bersifat baik, yang bisa membunuh bakteri dan jamur yang bersifat patogen, maka dia bisa kita gunakan sebagai pestisida nabati. Nah, jadi pada saat ini, pada kesempatan ini nanti kita akan belajar bagaimana cara penggunaannya ya. Jadi saya harap sahabat sabar ya, ini mohon maaf karena mungkin akan panjang, tetapi pasti sangat bermanfaat sekali, terutama bagi sahabat yang memang ingin serius berkebun secara organik. Nah sahabat, untuk kita bisa membuat MOL sendiri di rumah, MOL itu banyak sekali bahan yang bisa kita buat untuk dijadikan MOL. Mungkin kalau sahabat lihat di channel-channel lain, ada yang bisa tiap hari atau tiap minggu membuat video cara membuat MOL. Itu memang sah-sah saja dan memang bisa masuk akal, karena memang hampir semua bahan itu bisa kita buatkan untuk menjadi mikroorganisme lokal atau MOL pengganti E4, asalkan biasanya dia mengandung 3 syarat utama kalau bisa. Yang pertama, bahannya mengandung karbohidrat ya, kemudian karbohidrat dan unsur-unsur hara lain misalnya, nggak mesti harus karbohidrat melulu ya. Kemudian yang kedua, dia mengandung glukosa, di mana glukosa ini berfungsi untuk makanan bakteri yang akan kita kembang biakkan. Dan yang ketiga adalah sumber
mikroorganisme tersebut. Sahabat, ini saya sudah kumpulkan agar sahabat gampang untuk bisa mengetahui dan nanti sahabat bisa pilih kalau mau membuat mol sendiri, pilih bahan-bahan apa yang tersedia dan gampang ada di rumah. Ini saya tunjukkan ya. Untuk bahan karbohidratnya, kita bisa memakai bahan pokok makanan yang mengandung karbohidrat, misalnya nasi, atau misalnya ini singkong ya. Kita bisa juga memakai kentang, kita bisa memakai gandum, kita bisa memakai tepung ya, kita bisa memakai cucian air beras, kita bisa memakai sampah-sampah sisa-sisa buah-buahan ataupun sisa-sisa sayuran ya. Nah, ini semuanya bisa kita jadikan bahan untuk pembuatan mol karena dia mengandung unsur hara dan terutama karbohidrat. Kemudian bahan yang kedua, kita harus mempunyai sumber energi atau gula. Nah, glukosa untuk dia. Jadi glukosa itu pilihannya ada macam-macam ya. Bisa air kelapa bisa juga air nira. Ini air nira ya sahabat ya. Bisa air nira, bisa juga gula putih. Nah, ini mohon maaf. Nah, ini gula putih dan bisa juga dia gula merah atau molase. Jadi banyak bahannya sahabat. Nah, kemudian ini sahabat bisa dilihat di sini. Biar sahabat bisa lihat. Nah, kalau untuk sumber mikroorganismenya sahabat, ini juga banyak sekali pilihannya. Kita bisa menggunakan tape, kita bisa menggunakan ragi tempe, tape atau raginya bisa ya. Kemudian satu yang menjadi favorit kita dan biasanya membuat mol itu menjadi lebih gampang dan cepat berhasilnya, kita bisa menggunakan terasi. Ternyata terasi ini juga sahabat mengandung banyak mikroorganisme yang bagus kalau kita mau membuat mol ya. Kemudian yang sudah biasa kita pakai yaitu kita bisa menggunakan yogurt. Yogurt itu kalau merek yang paling terkenal itu misalnya Yakult ya. Atau kita kalau misalnya mau menggunakan starternya dari E4 juga bisa untuk memperbanyak E4 ini sendiri ya. Nah, kemudian sahabat kita juga bisa menggunakan daun-daun kering, daun bambu seperti ini ya, karena biasanya daun kering ini mengandung mikroorganisme dan trichoderma yang bagus. Nah, bahan-bahan ini banyak terdapat di sekitar kita dan hampir semua sebenarnya bisa kita buat, tergantung kita cara mengakalinya. Bahkan ya sahabat, ada beberapa istimewa yang ingin saya sampaikan agar sahabat bisa paham. Misalnya ada satu bahan, misalnya tape. Tape ini dia sudah mengandung karbohidrat dan juga sudah mengandung mikroorganisme. Jadi tape dengan gula saja nanti, dengan bahan gula, dengan misalnya molase atau air nira atau air kelapa, dia sudah bisa dijadikan mol, sudah bisa dijadikan sumber untuk mikroorganisme yang bisa kita pakai. Nah, dan juga bahan-bahan lain juga seperti itu. Misalnya ini bonggol pisang atau batang pisang. Ini juga sudah sebagai sumber mikroorganisme dan juga sebagai bahan organik yang bisa sebagai bahan makanannya nanti. Jadi bonggol pisang yang kita fermentasi dengan gula saja sudah bisa. Nah, begitu juga bahan buah-buahan. Nah, jadi banyak sekali. Jadi saya pikir gini, agar para sahabat tidak bingung, saya akan mencontohkan beberapa cara membuat mol. Dan mall yang kita buat pada kesempatan ini adalah mall-mall yang favorit saya. Sebenarnya sahabat jangan terlalu khawatir, nggak mesti harus saklek 100% persis ya seperti apa yang dicontohkan oleh saya ataupun teman-teman saya yang lain. Karena sebenarnya asal prinsipnya itu terpenuhi, yaitu ada bahan karbohidrat, ada glukosa sebagai makanan bakteri dan ada sumber bakteri, kemudian kita lakukan fermentasi, maka jadi mol itu. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin kita sama-sama belajar cara membuat mikroorganisme lokal yang sangat istimewa menurut saya. Kenapa saya mengatakan istimewa? Karena jenis mol yang akan kita contohkan yang pertama ini merupakan jenis mol yang mempunyai kriteria yang sangat unggul, memenuhi kriteria harapan semua petani lah akan mol, karena dia mengandung unsur mikroorganisme lokal yang bagus dan banyak yang bisa kita gunakan sebagai starter dan bioaktivator kalau kita membuat kompos, pupuk dan yang lain-lain. Kemudian dia juga mengandung unsur hara yang sangat bagus untuk kita bisa gunakan sebagai pupuk. Dan yang ketiga, kita juga bisa mendapatkan pestisida dari mol yang akan kita buat ini. Nah, jangan kemana-mana, saya siapkan sebentar ini mejanya. Saksikan ya cara membuat mol yang sangat lengkap dan berfungsi ganda. Sahabat, mol atau mikroorganisme lokal pertama yang bisa menggantikan fungsi E4 ini
kita buat dari bahan yang sebenarnya gampang kita ambil di sekitar kita. Ini adalah limbah ikan ya. Kita bisa menggunakan limbah ikan, misalnya kepala-kepala ikan, insang-insangnya itu nggak terpakai ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan keong mas sebenarnya ya. Kemudian kita menggunakan bahan lainnya. Ini yang kenapa saya katakan istimewa ya. Karena pada mall yang kali ini kita menggunakan kunyit dan juga menggunakan lengkuas. Nah, lengkuas dan kunyit ini nanti selain nanti dia akan menetralkan bau busuk dari sampah limbah ikan ataupun keong masnya, dia juga akan menyumbang senyawa-senyawa yang berfungsi sebagai pestisida. Jadi dia nanti ada fungisidanya, ada insektisidanya, ya ada antivirusnya ya. Kemudian bahan makanannya kita bisa menggunakan gula merah ya. Ini bisa diganti dengan gula putih, bisa diganti dengan air molase ataupun air nira ya, sahabat ya. Kemudian, nah bahan-bahan ini jumlahnya untuk sampah limbah ikan atau keong mas ini kita pakai sekitar 1 kilo dan kita haluskan ya sahabat ya. Ini tadi saya langsung haluskan agar videonya tidak terlalu panjang ya. Kemudian kunyit ini kita pakai 100 gram ya. Kemudian lengkuasnya kita haluskan sebanyak 100 gram juga 1 on. Nah ini kita pakai bahan pelarut adalah air kelapa sebanyak 5 liter. Kalau sahabat perlunya banyak, misalnya mau dipakai di sawah, ini tinggal ditambahkan aja, dikalikan. Ya, misalnya jadi ini 10 liter, yang tadinya 1 on jadi 2 on, yang tadinya 1 kilo jadi 2 kilo, ya seperti itu ya sahabat ya. Kalau untuk gulanya ini kita pakai 1 on juga, 100 gram. Ini bisa kita iris-iris, bisa kita larutkan juga ke dalam air biar lebih gampang. Nah, caranya gampang sekali sahabat ya. Ini, semua bahan-bahan ini kita masukkan, yang udah kita buat ini, kita masukkan ke dalam satu wadah. Nah, ke dalam satu wadah, wadahnya boleh apa saja, tetapi sahabat sebenarnya syaratnya itu kalau bisa, wadah ini bisa tertutup rapat. Ya, karena proses fermentasi ini kalau bisa nanti bersifat anaerob ya. Itu yang pertama. Kemudian, kalau bisa, sebenarnya wadahnya ini jangan dia tembus cahaya. Nah ini mungkin contoh yang keliru ya, tapi saya sengaja sebenarnya membuat contoh seperti ini agar para sahabat nanti bisa melihat bahwasannya ya sebenarnya dia harus yang gelap ya, tidak boleh yang bening seperti ini. Tapi kalaupun kita membuat yang bening seperti ini bisa kita akali, yaitu dengan cara menempatkannya di tempat yang gelap pada proses fermentasi ya. Jadi misalnya di bawah meja, di bawah lemari atau di dalam lemari ya, yang suhunya agak hangat. Nah ini sahabat, semua sudah kita kumpulkan. Nah ini sudah jadi ya sahabat ya. Ini sebenarnya sudah jadi ramuannya, tinggal kita akan tunggu proses fermentasinya. Nah kalau misalnya kita mau menambahkan sumber mikroorganisme lain yang agar prosesnya lebih cepat, misalnya kita kasih terasi, boleh dikasih. Kalau enggak pun sebenarnya ini sudah bagus sekali ya, karena seperti keong mas dan limbah ikan juga merupakan sumber mikroorganisme yang bisa kita biakkan di sini. Nah, ini tinggal kita tutup sebentar. Nah, ini sebentar kita tutup ya sahabat ya. Nah, ada beberapa catatan agar proses pembuatan mol ini jangan sampai gagal. Nah, tutup ini kalau bisa harus rapat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada proses pembuatannya dia akan memproduksi gas. Jadi dalam 2 hari paling lama misalnya atau tiap hari kita harus buka sedikit seperti ini aja, buka seperti ini. Nah, dibuka seperti ini. Nah, kemudian kita tutup lagi sebentar ya, agar gasnya itu tidak membuat wadahnya meledak. Kemudian yang kedua, kita menyimpannya ini di tempat yang gelap dan suhu kamar. Kalau bisa jangan di tempat yang sangat dingin atau ber-AC. Semakin dingin ruangan atau lingkungan, maka proses pembuatan mol itu akan semakin lama. Kalau dia hangat atau suhu ruangan biasa, dia akan lebih cepat. Nah biasanya dalam 2 minggu atau paling lama 4 minggu, proses pembuatan mol ini akan jadi. Tandanya jadi nanti dia akan keluar aroma yang tidak busuk lagi biasanya. Dia aromanya ada sedikit aroma fermentasi, seperti ada alkohol, agak manis-manis, asam-asam seperti tape. Nah kalau itu sudah jadi, ini bisa kita saring. Nah kita saring, kemudian kita tempatkan di wadah khusus. Kalau bisa memang wadahnya itu jangan yang tembus ya, dan kita simpan di tempat yang gelap dan suhu ruangan ya. Jangan terlalu panas dan jangan terlalu dingin. Sahabat, sebentar saya ingin menunjukkan
teknik lain yang biasa kita pakai dan bagus sekali agar mall yang kita buat ini tidak meledak. Sebentar ya, saya bereskan dulu mejanya sebentar saja. Nah sahabat, saya ingin menunjukkan ada satu teknik yang sering sudah digunakan sebenarnya, sudah banyak dicontohkan, tetapi ini saya ingin mencontohkan lagi agar sahabat yang sibuk, yang tidak punya waktu untuk menjaga mallnya tidak meledak, bisa menggunakannya. Jadi tutupnya ini bisa kita buat lubang, ini contoh seperti ini ya. Kita buat lubang seperti ini, kemudian kita pasang selasi ban, baik di atas dan di bawahnya. Kita bisa menggunakan selang ya, selang apa saja. Ini saya pakai selang oksigen yang untuk akuarium. Nah, kemudian ujung bawahnya ini sahabat, ini kita masukkan ke dalam air mineral. Nanti akan saya sisipkan video cara membuatnya ya. Nanti saya akan masukkan. Nah ini adalah salah satu tips agar mall ini tidak meledak. Nah sahabat, saya pikir kita membuat contoh mallnya ini satu saja ya pada kesempatan ini. Tetapi kalau sahabat ingin saya membuatkan contoh mall lagi dari bahan-bahan yang sudah saya siapkan ini, sahabat silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar, akan saya contohkan bagaimana cara kita membuat mall atau mikroorganisme lokal yang bisa untuk membuat kompos atau membuat pupuk dari bahan nasi misalnya, atau dari tempe, dari tape, dari sayur-sayuran dan dari buah-buahan, atau dari bonggol pisang, atau dari apa saja. Nanti akan saya buatkan videonya, silahkan komentar ya. Tetapi agar videonya tidak panjang, saya mungkin akan mencontohkan satu. Tetapi ada beberapa catatan penting yang saya ingin para sahabat itu dengarkan dulu, jangan dulu ditutup videonya. Yaitu antara lain adalah poin pertama yang ingin saya pertegas adalah bagaimana cara menggunakannya kalau sudah jadi. Kita sudah tahu cara membuatnya, dan kalau sudah jadi bagaimana cara menggunakannya, ini adalah hal yang sangat penting. Kalau yang pertama, kalau kita ingin menggunakan cairan mall ini, mohon maaf ya, ini misalnya mall yang sudah jadi ya. Nah ini mall yang sudah jadi. Misalnya kita ingin membuat mall yang sudah jadi ini sebagai bioaktivator atau starter kalau kita membuat kompos, maka kita cukup mencampurkan 1:5, bisa 1:10 tergantung ya. Kalau dia semakin kental sebenarnya semakin bagus untuk mempercepat proses pengomposan. Jadi kalau kita mau membuat kompos atau kompos pupuk kandang seperti yang sudah saya buatkan videonya waktu itu menggunakan M4, nah itu kita bisa menggunakan cairan ini. Caranya misalnya 1 liter mol kita campurkan dengan 5 liter air ya, 5-10 liter. Kemudian cairan tersebut kita siramkan pada limbah yang akan kita jadikan kompos, baik limbah rumah tangga ataupun limbah pupuk kandang ya. Nah ini kemudian ditutup nanti seminggu sekali, itu bisa kita siramkan sampai nanti komposnya akan jadi lebih cepat dan lebih bagus. Itu kalau kita mau menggunakan sebagai bioaktivator ataupun starter. Untuk fungsi aplikasi yang kedua, kita bisa menggunakan sebagai pupuk organik cair. Nah, kalau untuk pupuk organik cair ini pengaplikasiannya adalah 1:30. 1 bagian mol, 30 bagian air. Jadi kalau misalnya kita punya air 1 liter ya, air 1 liter, kita bisa memberikan sekitar 30-40 ml mol yang sudah kita buat. Nah, dari 1 liter itu kita bisa bagi-bagi, nggak mesti harus dihabiskan untuk satu tanaman. Kalau tanamannya kecil cukup 200 ml saja. Jadi 1 liter campuran air dan mol tadi bisa kita pakai untuk 4-5 tanaman. Tapi kalau tanamannya besar bisa untuk satu tanaman. Itu kalau untuk penggunaan sebagai pupuk organik cair ya. Nah, kalau kita ingin menggunakan sebagai pupuk organik cair yang disemprotkan dan berfungsi sebagai pestisida nabati juga, maka perbandingannya biasa 10 ml mol kita campurkan dengan 1 liter air. Ya, jadi 10 ml itu sekitar 2 sendok makan ya. 2 sendok makan yang kita pakai untuk sendok makan kita ya. Kalau di luar negeri sendok makan kita itu sebenarnya sendok teh. Nah, jadi supaya jangan bingung, sendok makan yang kita pakai itu isinya 5 ml. Nah, 2 sendok makan itu setara dengan 10 ml kita campurkan dengan 1 liter air. Nah, 1 liter air ini bisa kita semprotkan pada tanaman dan sebagai pestisida dan pupuk daun. Nah, poin kedua yang ingin saya tegaskan adalah cara pemberiannya tadi. Itu kan tadi dosis pemberian, kemudian cara pemberian. Cara pemberian ini berkaitan dengan waktu. Kalau kita semprotkan, sebaiknya kita menyemprotkan pagi ataupun sore hari. Yang pertama karena memang disitulah saat teraman ya, agar tanaman tidak terbakar. Dan memang kalau kita menyemprotkan pupuk daun kan di situ stomata terbuka, sehingga unsur hara yang akan digunakan oleh tanaman itu memang lebih gampang diserap oleh tanaman. Jadi pagi atau sore hari. Itu adalah cara waktu pemberiannya. Sedangkan cara pemberiannya, walaupun saya tadi sudah menjelaskan tentang dosisnya, ada baiknya kalau kita pertama sekali menggunakan dan belum berpengalaman dengan mol yang baru saja kita buat, karena mol ini kan kita tidak
uji secara klinis, secara kimia, konsentrasi pastinya ya. Jadi untuk menentukan dosis pasti seperti pupuk kimia itu kan sulit sebenarnya. Karena kan banyak faktor yang bisa membuatnya berubah. Berbeda bahan nanti walaupun sama kita buat bisa beda konsentrasinya. Nah karena itu biasakan kalau kita memberikan mol ini atau pupuk organik cair atau apa saja sebenarnya, lakukan pemberian percobaan. Kalau tanaman kita banyak misalnya, kita semprotkan misalnya ya sekitar 1 atau 2 tanaman dulu. Terus kita perhatikan kalau kira-kira dia aman dan pertumbuhannya bagus, itu bisa kita berikan pada semua tanaman yang kita berikan. Kemudian yang kedua, pada tanaman-tanaman yang masih muda, sebaiknya kita memberikan dengan dosis yang lebih encer sambil diperhatikan. Ini merupakan poin-poin yang perlu diperhatikan. Kemudian saya ingin mengingatkan tentang penyimpanan. Nah ini penting sekali karena mol ini biasanya memang dia bisa bertahan antara 6 bulan sampai 1 tahun. Tetapi dia bisa bertahan lebih lama kalau kita menyimpannya bagus. Tips untuk menyimpannya supaya bagus, yang pertama gunakan bahan yang tidak tembus cahaya, itu yang pertama. Kalau dia misalnya tembus cahaya, ya usahakan dia disimpan di tempat yang gelap, di dalam lemari atau di bawah meja ya, atau di dalam ruangan lah. Kemudian simpan dalam suhu kamar tertentu, jangan di dalam kulkas. Kemudian saya pikir itu tipsnya. Dan satu lagi, supaya dia tahan lama, ketika kita membuka tutup waktu mau memakai, ya misalnya ini, usahakan ini, misalnya kita buka ya, ini jangan kita sembarangan terkena yang kotor-kotor, usahakan dia terjaga dengan bagus sehingga nanti dia tidak terkontaminasi mikroorganisme lain yang tidak kita inginkan ya sahabat ya. Nah itu merupakan tips juga untuk kita menjaga mol kita ini lebih tahan lama. Dan mungkin terakhir sebelum saya menutup video ini, saya ingin menjelaskan perbedaan antara mol dan POC. Saya yakin sahabat bingung, ini kok seperti POC, kok seperti JPT, kok seperti Eco Engine gitu ya. Jadi sebenarnya gini sahabat ya, jangan terlalu bingung dengan istilah-istilah yang mungkin banyak dan kadang-kadang memang ya begitulah. Kadang-kadang biar terkesannya lebih apa ya, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau ditanya apa sih beda mol dan POC, jadi memang ada perbedaan, tetapi ada juga persamaan. Kalau menurut saya sebenarnya mol dan POC itu bisa dibilang sama atau hampir sama. Hanya saja dia berbeda kalau kita menggunakannya untuk apa. Kalau memang kita menggunakan ramuan yang kita buat ini sebagai yang memang kita ingin gunakan adalah mikroorganismenya, dominan kita menggunakan mikroorganisme yang kita inginkan. Misalnya kalau kita membuat kompos, membuat pupuk kandang, atau membuat pupuk organik cair, kita kan yang perlu itu adalah mikroorganisme yang berada di dalamnya ya, untuk menguraikan bahan-bahan organik tadi agar komposnya cepat jadi. Nah ini maka dia memang berfungsi sebagai mol. Tetapi kalau misalnya mol yang kita buat itu kan memang biasanya kalau kita memakai bahan-bahan organik seperti yang saya contohkan, otomatis bahan-bahan organik akan terurai dan tersedialah unsur-unsur hara yang sangat bagus untuk bisa digunakan oleh tanaman. Nah kalau unsur hara tersebut kita gunakan untuk pemupukan, sebenarnya itu bisa dikatakan sudah pupuk organik cair namanya. Nah jadi sebenarnya bisa dibilang sama, bisa dibilang berbeda. Jangan bingung, nggak apa-apa. Yang penting dibuat saja, kemudian dimulai dari sekarang membuatnya, kemudian dipraktekkan dan lihat bagaimana nanti pertanian yang sahabat lakukan, baik itu skala besar maupun skala rumahan, pasti akan lebih sehat, lebih organik dan lebih hemat karena kita akan meminimalkan penggunaan pupuk kimia. Ya sahabat, saya pikir itu saja. Kita akan ketemu lagi untuk video-video selanjutnya. Kalau sahabat berminat, saya akan buatkan contoh mol-mol yang lain yang gampang, mol nasi, mol tape, mol segala macam. Ya, saya akan contohkan dan akan saya terangkan. Terima kasih sahabat karena sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau agak panjang. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.